terlapornya ada 5 seluruh KPU provinsi ya. ya, KPU Terus provinsi. apa yang dilakukan? Yang kedua, memerintahkan kepada terlapor 1, 2, 3, dan 5 sebagai ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk melaksanakan pencermatan terhadap perolehan suara pada calon anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Partai Nasdem nomor urut 2 DPRD provinsi ya, Mas? Iya. Bukan DPR RI ya? Bukan, ini menyuarakan aja. Oke. Karena belum ditindaklanjuti. Kalau DPRD provinsi dicatat saja, Mas, karena kita ini sekarang bicara soal pemilu DPR. Ya, baik, Ketua, kami akan catat nanti. Ya, nanti dicatat di menyuarakan, tapi ini belum ditindaklanjuti sama sekali. Oke, nggak apa-apa ya, silakan. Karena catatan di kejadian khusus juga sudah ada oleh KPU Provinsi NTB, catatan kejadian khusus ada. Hanya saja memang itu untuk pemilu. Iya, tadi belum disampaikan. DPRD. Memang tidak perlu disampaikan, Mas, karena untuk pemilu DPRD di sini rekap pemilu DPR ya. Catatannya ada. Ya, baik. Kalau memang mau dicatatkan lagi, silahkan. Ya. Karena sebenarnya catatannya DPRD KPU NTB sudah ada untuk DPRD provinsi tadi. Begitu ya? Ya. Bawaslu. Oke, kedua persoalan pertama yang terkait yang tadi. Ya. Forum ini kan tidak sekedar rekapitulasi terkait dengan Presiden, DPR RI dan DPD. Ya. Tapi juga melakukan evaluasi apakah seluruh proses di DPRD Provinsi KPTK sudah dilakukan sebelum penetapan nasional. Saran saya Pak Ketua, bisa saja KPU RI memerintahkan KPU Provinsi dan untuk menindaklanjuti dari putusan pemeriksaan cepat pencermatan sebelum penetapan nasional. Siapa tahu hasil pencermatan itu berubah hasilnya untuk DPRD provinsi NTB. Karena kan sekali lagi tidak bisa melepaskan fungsi-fungsi dari KPU penanggung jawab kegiatan penyelenggaraan pemilu untuk proses rekapitulasi. Itu pertama Pak Ketua. Kemudian yang kedua, ini ada saran perbaikan dari Bawaslu untuk DPR RI tidak ditindaklanjuti oleh kawan-kawan KPU provinsi terkait dengan untuk melakukan pencermatan data, penambahan suara dalam anggota legislatif DPR RI, partai P3 Dapil NTB 2 nomor urut 1 dan sebaliknya merugikan calon nomor urut 2 untuk dapil yang sama. Ini catatan saja, Ketua, ini tidak ditindaklanjuti atau apakah saksi partai yang bersangkutan akan mempersoalkan, tapi Bawaslu menanyakan ini tidak ditindaklanjuti saran perbaikannya. Alasannya adalah karena yang dipersoalkan adalah Kabupaten Lombok Barat. Informasi yang saya dapatkan itu tidak terjadi karena untuk pengesahan kabupaten yang bersangkutan sudah dikesahkan, tapi rekapitulasinya masih berjalan. Secara keseluruhan sama seperti kita di sini, bisa saja satu provinsi sudah berjalan, tetapi kalau ada catatan baik dari saksi maupun dari Bawaslu, maka ini masih berproses sebelum penetapan nasional. Dan kalau saya lihat kalau saya perhatikan di persoalan yang ada itu sebenarnya rekapitulasinya masih berjalan. Namun sudah mulai ke kabupaten yang lain. Untuk Lombok Barat sudah selesai, tapi sudah ada saran perbaikan dari kawan-kawan Bawaslu provinsi terkait masalah ini. Saya menanyakan karena secara kelembagaan ini sudah dikeluarkan. Alasan kawan-kawan KPU provinsi bahwa yang dimintakan untuk melakukan pencermatan untuk kabupaten yang bersangkutan sudah dilakukan, sudah selesai hasilnya yang menjadi
rekapitulasi DPRD di Lombok Barat, dan ini dicatat sebagai kejadian khusus. Ini Pak Ketua. Terima kasih. Yang pertama soal DPRD provinsi ya. Saya minta penjelasan dulu teman-teman KPU provinsi. Silakan. Nanti setelah itu yang urusan DPR RI tadi. Baik, terima kasih pimpinan. Pertama terkait dengan yang disampaikan oleh saksi Nas terkait dengan adanya satu putusan yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi NTB. Jadi ada laporan dari salah seorang caleg ke Udah Mas, Bawaslu. to the point aja kan sudah ada putusannya nih. Ya. Sudah ada putusannya. Putusannya itu seperti apa? Apakah ada persoalan hasil suara? Dan menurut putusan tersebut itu apakah dilakukan koreksi? Maksudnya dalam persidangan dan putusan Bawaslu itu apakah sudah ada angka-angka perubahan suaranya ya? Atau gimana? Baik. Nah, kalau misalkan memang belum ada angkanya dan kemudian diputuskan oleh Bawaslu, ini putusan ya Mas? Iya, putusan itu misalkan harus telusuri misalkan, ini gimana terhadap putusan itu? Baik. Silakan. Jadi kami sebetulnya sudah menindaklanjuti dengan memberi penjelasan terhadap saran perbaikan. Alasan kami di dalam saran perbaikan itu bahwa saran perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu tidak detail pada masing-masing TPS. Ini saya tanya ini soal DPRD provinsi ya? Yeah. DPRD provinsi itu putusan atau saran perbaikan? Awalnya saran perbaikan. Oke. Saran perbaikan, kemudian Bawaslu bahwa dalam saran perbaikan itu tidak menyebut di TPS-TPS mana, melainkan hanya mendalilkan bahwa terjadi penggelembungan suara di kecamatan ini, di kecamatan ini. Nah, sehingga kami tidak bisa melacak. Nah, karena server yang lain itu dia detail di TPS ini dan seterusnya. Itu pertama. Nah, karena tidak kami laksanakan pencermatan itu, kemudian Bawaslu mengeluarkan putusan, ya, putusan administrasi cepat di bagian akhir dari rapat pleno kita, yang bagian akhir itu rapat plenonya sudah selesai, masih dalam rapat pleno tapi bagian akhir. Di bagian akhir maksudnya kita sudah selesai merekap semuanya, maka kita sampaikan baru Bawaslu menyampaikan ada putusan. Belum diketok palu belum ya? Oke, terus? Jadi menyampaikan atas saran perbaikan yang kita lakukan. Yang sebetulnya putusan ini mendahului sebetulnya dari putusan yang kita sampaikan kepada Bawaslu provinsi. Itu demikian. Maksudnya mendahului itu gimana ya? Jadi kita langsung pada saat itu memberikan jawaban surat kepada Bawaslu provinsi. Nah, teman-teman Bawaslu provinsi langsung seketika menurut kami, kemudian di pasal 40 Bawaslu 8 itu dalam tata cara proses penanganan pelanggaran administrasi cepat harus ada verifikasi. Jadi demikian. Jadi dalam persidangan itu belum ada klarifikasi dari belum KPU. Ada. Oh, oke. Betul begitu ya. Nah, di dalam putusan yang sudah dibuat itu ada TPS yang disebutkan secara khusus, Mas, di TPS itu masalahnya apa, setelah kemudian Bawaslu meriksa suara yang benar jadinya berapa, ada nggak di putusan itu? Di putusan juga tidak ada TPS yang menyebutkan TPS mana. Terus izin kami bacakan. Memutuskan menyatakan bahwa terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu. 2. Memerintahkan kepada terlapor 1, 2, 3, 4, dan 5 sebagai ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk melaksanakan pencermatan terhadap perolehan suara pada calon anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Partai Nasdem nomor urut 2, Dapil NTB 2, dalam kurung Lombok Barat, Lombok Utara atas nama H. Suharto, STM, pada ke-4 kecamatan, antara lain Kecamatan Kediri, Kecamatan Kuripan,
Kecamatan Labu Api, dan Kecamatan Narmada. Bunyinya antara Kabupaten lain Lombok begitu Barat. ya? Antara lain. Ya. Jadi tidak fix menyebut gitu. Tidak. Oke, terus? Melakukan pembetulan terhadap model D hasil KAPKO yang masih ditemukan. Perbedaan data pada forum pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai dengan saran perbaikan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat nomor 20 garing PP.01.01 garing K garing 03 garing 2024 tanggal 9 Maret 2024. Demikian diputuskan pada pleno Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat oleh 1. Iteratif sebagai Oke, ketua cukup, Mas. dan seterusnya. Amarnya begitu ya. Yang diminta dicocokkan apa? Di kabupaten D kabupaten dengan C hasil. waduh. Ya mestinya kalau di kabupaten kan dengan kecamatan mencocokkannya. Baru kemudian di kecamatan dicocokkan dengan C hasil. TPS-TPS-nya ada nggak disebutkan? Ya kalau enggak kan agak repot kalau Izin begini. pimpinan. Ya ini Enggak, ada nanti dulu Mas. Misalkan ada Bawaslu yang buat memproduksi putusan ini yang perlu kita tanya. Gimana Mas? Silahkan dijelaskan. Izin, izin ketua. Ya. Baik Pak. Seluruh saran perbaikan yang kami sampaikan itu basisnya pasti TPS. Itu. Dan untuk kasus, boleh dibacakan Mas? Ya. Saran perbaikannya yang disebut TPS mana boleh dibacakan? Untuk kasus DEM ini kan perselisih. Enggak, saya minta tolong dibacakan TPS mana dalam saran perbaikan kalau ada. Ini kan supaya clear, yang satu ngomong nggak jelas TPS-nya, yang satu ngomong ada TPS-nya. Coba dibaca. Oh, kita nggak bawa ini. Iya. Nah, ini. Nah, ada misalnya di kecamatan. Mas, jangan misalnya Mas. Ini Ya, kan harus berkepastian. Di kecamatan, nah, atau di mana sih kecamatan? Mas, KPU-nya bawa nggak saran rekomendasi? Bawa. Nah, dipinjamkan sebentar lah biar dibaca. Bukan, ini lampiran yang kita bacakan. Nah, lampirannya itu dia sudah sama nggak? Kalau yang dibacakan lampiran tapi diterima KPU NTB nggak ada lampirannya kan repot. Saya mau tanya nih KPU NTB, saran rekomendasi, apa istilahnya saran perbaikan ya? Saran perbaikan yang diterima kayak apa? Fisiknya? Yang satu ya ada lampirannya nggak? Itu kita sudah serahkan. Iya Mas, sebentar cocok-cocokan kan. Kalau yang satu ngomong nggak ada TPS-nya, yang satu ngomong ada TPS-nya, ini yang benar yang mana? Dibuka aja suratnya. Izin? Iya. Jadi di dalam saran perbaikan itu tertanggal ya nomor 20 garing PP. Udah dibaca aja substansi sama-sama Mas. Sama-sama tahu kan suratnya itu yang dimaksud. Udah substansinya apa? Substansi bahwa di surat itu ada nggak menyebut istilah? Jadi yang dia sebut jumlah TPS pada satu kecamatan. Iya. Jadi nggak menyebut TPS. Tidak. Waduh. Kenapa Bawaslu alasannya menyebut semua TPS begitu? Karena memang ada lampirannya surat itu. Dia tidak lampiran dan itu sudah menyebut nama-nama TPS. Ya, nama-nama TPS. TPS Nah, teman-teman KPU terima yang lampiran itu enggak? Tidak ada. Jadi yang kita terima itu satu saran perbaikan. Lah iya, saran perbaikan ada lampirannya enggak? Saya tanya. Dilampirkan dengan bukti C rinan hasil. Bukti. Saya mau tanya ya. Suratnya berapa lembar? 2 halaman. Oke, ada lampirannya enggak? Tidak ada. Dibaca itu yang nomor perihal lampiran. Ada lampirannya enggak? Nomor sekian. Dan sifat penting lampiran 1 berkas. Nah, 1 berkas toh. Nah, lampirannya disampaikan enggak? Yakin? Yang bener lah. Sama-sama penyelenggara, yang satu ngomong saran perbaikan dengan lampiran. Ya kan, Bawaslu. Lampirannya 1 berkas. Di situ ada detail-detail TPS-nya, betul ya? Iya, betul. Nama-nama TPS kan TPS sekian, desa ini, dan seterusnya. Begitu kan?
Dicek dulu lah KPU ini nasional, karena KPU pusat ini menetapkan hasil pemilu nasional itu termasuk hasil pemilu DPRD provinsi yang dasarnya adalah SK KPU provinsi itu. Izin Ketua, kami Ya. sampaikan. Sebetulnya saran perbaikan yang diberikan oleh Bawaslu itu ada jumlah 9 saran perbaikan. Yang 9 surat. 9 saran Oke. surat. Terus? Yang kemudian sudah kita tindak lanjuti semua. Ya. 8 kecuali yang satu ini. Termasuk yang tadi disampaikan Bawaslu RI, saran perbaikan terhadap partai yang dilaporkan oleh P3. Kita juga sudah Mas, jangan laksanakan. kemana-mana dulu Mas, kita fokus topik yang pertama dulu, yang DPRD provinsi dulu. Jadi dari 9 saran perbaikan bahwa hanya yang di Partai Nasdem yang ini tidak kita dilanjuti dan sebagaimana tadi sudah Ya, kami alasannya sampaikan. apa? Kan alasannya katanya TPS-nya nggak jelas. Nggak jelas. Lah padahal lampirannya katanya jelas. Kita nggak terima lampirannya. Waduh. Yakin ini. Kalau bukti C Itu kan C hasil kan, bukti TPS mana kan C hasil. Nah itu sudah dicocokkan. Mohon maaf ya, teman-teman Bawaslu, dalam lampiran surat saran perbaikan itu dilampirkan form C hasil TPS. Iya, benar. Betul ya? Betul. Ada berapa TPS? Angka persisnya saya Oke. lebih Artinya nggak perlu buka kotak lagi kan nih, sebetulnya kan barangnya kan sebagaimana yang dilampirkan oleh Bawaslu. memang kita minta untuk menyandingkan C yang Enggak. kami sampaikan itu. Loh Mas tadi katanya lampirannya itu form C hasil. Bener nggak? Benar. Nah kalau bener kan nggak perlu buka kotak Mas. Karena C hasil yang asli kan dalam kotak. Nah kalau sudah dilampirkan, itu kan nggak perlu buka kotak, tinggal disandingkan aja dengan D. Kalau mau disandingkan, sandingan dengan apa lagi? Wong yang Anda bawa kan sudah C. Yang Anda sampaikan kan C. Gitu loh, mau disandingkan dengan apa? Nah kalau sudah bawa C, ya disandingkan dengan D kecamatan itu. Apakah di kecamatannya sama dengan C? Betul. Nah kalau C, mau disandingkan dengan apa? Kalau disandingkan lagi, ya buka kotak suara, hitung ulang. Kan begitu. Padahal kan tidak toh. Rekomendasinya bukan hitung ulang kan? Bukan hitung ulang. Menyandingkan kan? Berarti menyandingkan kan ada berapa kecamatan tadi yang disoal Mas, yang dilaporkan ke Bawaslu? Jangan sekitar. Kecamatan saya. Kecamatan. Kami harus lihat lagi. Enggak loh, surat kan sudah menyebut berapa kecamatan. Jangan lihat lagi, suratnya ada. Ada itu di. Hal yang mudah-mudah sudah ditulis-tulis sendiri ya, dibaca lah. Ada di. Bukan. Uraian peristiwa ada itu pimpinan. Nanti Mas, saya tanya yang bikin Mas. Di 4 kecamatan, Pak. 4 kecamatan, ya kan? C hasil di 4 kecamatan, saya nggak tahu persis ya, apakah semuanya atau enggak. Tapi yang tampilkan di dalam surat perbaikan itu berapa TPS di masing-masing kecamatan. Nah itu, sorry. Memang udah potensial di soal kayak gini ya, dokumennya dibawa lah mestinya. Iya, ini di Kecamatan Kuripan 57 TPS. Oke, Kecamatan sebentar. Tolong ditulis ya teman-teman KPU ya. Kuripan 57 TPS. Kecamatan Kediri 90 TPS. 90 ya. 90 TPS. Kecamatan Labu Api 14 TPS. Oke. Kecamatan Narmada 11 TPS. Oke. Udah ya. Itu keseluruhannya 172. Oke. Nah di masing-masing kecamatan yang Mas sebutkan tadi, itu lampirnya sudah ada C-nya. Ada semua. Ada C-nya ya. C-nya enggak? Terima kan. Dilampirkan juga D-nya Mas Bawaslu. D 4 kecamatan tadi. D enggak ada. Oh, enggak. Ada. Maksudnya kan kalau disandingkan, maksudnya disandingkan dengan apakah yang di D itu, ini kan rekap dari TPS. Maaf, ada C dan D itu yang di dilampirkan. 4 kecamatan tadi ya. 4 kecamatan. Nah sebetulnya kalau sudah, mohon maaf ya, ini kan alat buktinya kan sudah ada. Form D-nya di 4 kecamatan ada,
Kemudian form C di berapa tadi Mas? Total 172 TPS. 172 TPS ada. Itu kan nggak repot sebetulnya untuk menyandingkan. Enggak dilakukan oleh KPU provinsi. Rekomnya kan ketika rekap provinsi ya. Nah kalau menurut saya ya, karena barangnya ada, ya mestinya disandingkan. Mumpung belum ditetapkan oleh KPU pusat. Kalau ketahuan kayak begini kami mau menetapkan situasi yang belum terkoreksi kan repot. Itu loh. Ini nanti tolong dipertimbangkan lagi ya teman-teman KPU provinsi. Nah, yang kedua, itu Mas ya sementara ya sikapnya ya. Ketika rekom itu bukan rekom, surat tadi disampaikan itu sebelum ketok palu ya sebetulnya. Setelah atau sebelum. Nanti kalau ragu-ragu semua saya suruh nyetel live streamingnya loh. Mana ada live streamingnya toh? Setelah Jadi, apa sebelum? izin Ya. kami menyampaikan. Enggak, saya tanya dulu setelah apa sebelum? Itu loh. Ini dikasih surat perbaikan, oke saya terima ya, tapi saya ketok palu tok tok tok, atau sudah ketok palu tok tok tok, oh ya silakan ada apa? Nah, ini beda nih. Setelah Yakin? Setelah Lombok kita sahkan Lombok Barat. Oke, teman-teman Bawaslu. Biar teman-teman Bawaslu NTB aja yang jawab, yang tahu situasinya kan hadir sendiri. Menyerahkannya itu sebelum ketok palu atau setelah ketok palu? Kalau lupa semua saya minta nyetel live streamingnya nih. Provinsi ini maksudnya. Kalau yang provinsi belumnya Ketua, sebelum selesai pleno. Ini didekatkan Mas. Iya. Sebelum selesai pleno. Yakin ya? Yakin sebelum selesai pleno. Kan ada riwayat ini bisa gitu. Nah, ya, tonton banyak, masuk pelaku kok lupa semua nih gimana? Karena diikuti dengan penyerahan dokumen itu. Dokumen apa nih? Apa namanya saran perbaikan, diikuti dengan penyerahan saran perbaikan, termasuk lampiran-lampirannya. Jadi belum ada pengetokan. Belum diketok palu ya? Akhirnya. Misalkan ini DPRD provinsi ya? Iya. Dapil NTB berapa? Dapil NTB 2. DPRD ya? NTB 2. Betul, misalkan kita sahkan ya DPRD provinsi Dapil NTB 2 tok tok tok. Lalu Bawaslu-nya ngasih surat atau sebelum tok 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 Bawaslu-nya izin kami menyampaikan ini dulu. Ini yang benar yang mana? Sebelum. Teman anggota KPU kan berlima nih, sekretaris juga ada. Yang benar yang mana nih? Izin, coba teman anggota KPU provinsi yang lain yang kemarin ikut pleno semua kan. Coba yang benar yang mana? Izin, Mbak. Iya. Izin. Iya. Jadi barangkali kan ketua urusannya banyak, jadi overload. Anggota bisa bantu, jangan diam saja. Biar kami jelaskan. Iya. Jadi menurut cerita informasi dari dalam repot. Jadi yang mimpin kan ketua KPU provinsi. Jangan laporan ini disampaikan oleh pelapor ke Bawaslu itu pada tanggal 4. Informasi awal. 4 apa? Tanggal 4. Enggak, saya enggak tanya. Kan tanggal berapa coba dibaca suratnya itu? Jadi baca Mas tanggal berapa? Itu di tanggal. Itu loh tulisannya. 9 Maret. 9 Maret. Nah, sebetulnya ikuti saya. Tanggal NTB 2 DPRD provinsi ini tanggal berapa? Di tanggal 9. 9 sampai 10. Yakin? Nah, berarti kalau tanggalnya 9 dan kemudian untuk bahas NTB 2 itu baru selesai tanggal 10, berarti kan belum diketok. Ya. Jadi surat ini di kami jam 01.30 dini hari ya. Dini hari. Oke. Terus? Nah, itu yang kita selesai itu sudah di tanggal 10 dini hari itu. Itu tinggal Kabupaten Lombok Tengah. Oke, ini peristiwanya Lombok Tengah.
Untuk Ini. ini tuh di Lombok, Lombok Barat. jadi beda dapil dia. Oke. Gitu. Ketika peristiwa Lombok Barat, ketika perolehan suara untuk pemilu DPR di provinsi, ketika Lombok Barat menyampaikan ya, ada catatan-catatan nggak dari saksi atau dari Bawaslu Lombok Barat? Dari Lombok Barat ini ya. Kalau Saat yang disoal Lombok Barat ya. Terus kalau yang Lombok Barat itu ada putusan dari kabupaten, Bawaslu. kabupaten yang perbedaan selisih hasil di Sekotong. Itu yang kemudian di DPRD provinsi juga. Enggak, lah kan ada itu putusan ya. Putusan administrasi. Dan sudah ditindaklanjuti. Ditindak apa? Putusannya itu apa bunyinya? Melakukan penyandingan antara model C dan model D. Sudah dilakukan oleh KPU Lombok Barat. Ini peristiwanya sama dengan yang disampaikan ini bukan? Lebih dulu. Enggak, sama atau bukan peristiwanya? Sama, peristiwanya. Sama ya. Peristiwa yang disoal itu berarti sudah pernah diputus oleh Bawaslu Lombok Barat. Yang TPS tadi itu. Lokus berbeda. Hah? Lokasinya berbeda. Oh, TPS-nya berbeda. Tapi yang mengajukan sama-sama Nasdem. Beda. Kalau yang disoal sebelumnya itu oleh Gerindra. Oh, partai yang berbeda. Jadi perkaranya beda dong kalau ini. Nah, makanya saya tanya, ketika rekap di kabupaten Lombok Barat atau ini kan, betul ya Mas Bawaslu ya Lombok Barat. Ada nggak saksi yang keberatan untuk di kecamatan apa? 4 kecamatan tadi itu. Ada nggak? Tidak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Oke. Nggak ada keberatan, Mas. Ada keberatan nggak, Mas Bawaslu? Betul, tidak ada keberatan. Nggak ada keberatan. Itu memang dilaporkan kepada Bawaslu. Enggak, saya tanya itu dulu, Mas. Jangan kemana-mana. Ya, ketika rekap kabupaten nggak ada keberatan ya, nggak ada catatan tentang ini dan itu 4 kecamatan itu nggak ada ya, nggak ada. Saksinya tanda tangan. Ya, tanda tangan di kabupaten. Oke. Bawaslu-nya juga hadir ya, ketika rekap kabupaten. Bawaslu kabupaten hadir ya. Juga nggak memberikan catatan apa-apa hasil pengawasannya. Tidak. Padahal Bawaslu kan juga punya pengawas sampai TPS toh. Kalau ada salah-salah kan pasti ada catatannya. Nggak ada sama sekali ya, Mas, Ketua Bawaslu? Iya, tidak ada. Nggak ada kan? Di kabupaten. Betul. Ya, rekap kabupaten. Ya. Kan aparatnya kan Bawaslu kan sampai pengawas TPS toh? Betul. Nah, ada form A, catatan, ini salah hitung atau enggak, ada kan? Untuk kasus itu ya tidak ada keberatan. Nggak ada kan? Banyak kan nggak ada. Berarti kan terkonfirmasi sebetulnya hasil hitungannya benar. Bawaslu-nya juga nggak punya catatan tentang salah hitung. Iya kan? Nah kalau nggak ada salah hitung, menurut catatannya Bawaslu, Panwas ya, bagaimana kemudian Bawaslu bisa membuat kesimpulan bahwa ada salah hitung? Punya aparat. Kalau punya aparat, misalnya kalau salah hitung kan mengingatkan ketika di TPS. Itu karena laporan yang disampaikan kepada. Enggak, saya tanya Mas. Bawaslu punya aparat toh? Punya. Sampai TPS. Iya. Nah ketika memeriksa ini nanya nggak pada Panwas TPS-nya? Kalau enggak kan jadi sepihak. Kan punya aparat. Kita harus percaya sama aparat kita. Kami di KPU ini percaya pada teman-teman KPU provinsi. Percaya sampai dengan teman-teman KPPS. Kecuali ada yang bisa membuktikan sebaliknya. Makanya saya tanya dulu. Panwas TPS-nya di 100 berapa tadi? 172. 172 TPS di 4 kecamatan, ada nggak catatan tentang hasil pengawasannya salah hitung? Saya tanya itu dulu. Nggak ada. Nggak ada kan? Nah, ketika Mas memeriksa laporan, Bawaslu Provinsi memeriksa laporan, meriksa nggak catatannya Panwas TPS? Tidak, karena dokumen yang disampaikan kepada kami. Saya tanya ya Mas, jawab saya yang saya tanya. Anda memeriksa nggak laporan Panwas TPS? Enggak kan? Enggak, karena nggak ada laporan. Lah ya karena nggak ada laporan. Ini memang disampaikan kepada kami. Betul. Di Bawaslu, dilampirkan form C dan D, lalu itu yang
kita sandingkan Oke. ternyata ada perbedaan Perbedaannya di D-nya. di D. Oke. Nah, perbedaan Mas, itulah sebentar. kita sampaikan di Sebentar, forum Mas. pleno di Bentar. provinsi. Ini kan pemeriksaannya Bawaslu ya terhadap laporan tadi. Iya, 4 kecamatan dan TPS di semua kecamatan tadi, betul ya? iya 170. Setelah diperiksa, teman-teman Bawaslu provinsi meriksa ya, memeriksa kan? Menyandingkan Iya, dokumen yang ya, dia memeriksa itu sampaikan. dengan cara menyandingkan Iya. form D dengan form C, Form betul ya? C. Iya, betul. Nah, D-nya salah, tidak salah. Iya, ada perbedaan antara Iya, C dan D perbedaan ya di 4 kecamatan tadi. di 4 kecamatan. Nah, yang dijadikan ukuran untuk mengatakan ada perbedaan yang benar yang mana? Kita sampaikan ke KPU supaya Enggak, saya dilakukan. tanya. Kan ada perbedaan. Iya. Kalau menurut Bawaslu meyakini yang benar yang C atau yang D? Tentu saja yang C Yang C ya. Kenapa? karena yang dia sampaikan adalah C hasil yang Bukan itu. Mestinya Bawaslu jawabnya ya kami punya aparat, sudah kami cek. Pengawasan benar semua. Maka meyakini bahwa C yang benar. Ini kan cara berpikirnya Bawaslu. Oke, intinya sudah ditemukan bahwa di 4 kecamatan itu selisih dengan C-nya ya. iya, Dan diyakini Bawaslu yang benar C-nya, begitu ya. betul, Nah, itu kemudian disampaikan kepada kepada KPU. KPU. Nah, KPU sudah ngecek belum? C yang sebenarnya kan KPU nggak perlu ngumpulin lagi nih, karena sudah dikumpulin oleh Bawaslu, betul ya? Betul. Barangnya sudah ada Iya, tuh. barangnya sudah ada. Barangnya sudah ada C-nya, ada D-nya, dan mungkin sudah dihitungkan bahwa setelah kami periksa, setelah kami sandingkan, ternyata ada perbedaan. Gitu kan Mas, Bawaslu? Ya, kita hanya melakukan pencermatan saja, Ketua. Iya. Terhadap C sama D, tidak melahirkan angka baru dari perbedaan itu. Enggak, hasil penyandingan itu ada bunyinya enggak? Misalkan kemudian ternyata ada perbedaan. Iya, ada perbedaan itu yang kita Angkanya buktikan berapa perbedaannya? Tidak Cuman karena menyatakan perbedaan saja. total ya, total Maksudnya, Mas, ini kan misalnya ada 10 TPS. Setelah ditelusuri satu-satu, kini akan ketahuan kan TPS mana yang beda dengan rekap kecamatan. Rekap kecamatan ini ada tulisan TPS-nya, toh? Iya kan? Iya. Kan ada TPS 1, adalah 10 TPS, 1 sampai 10 angkanya sekian di rekap kecamatan. Lalu dicocokkan itu disandingkan dengan CPS. Kalau disandingkan gini kan, oh ketahuan di TPS ini yang berbeda, TPS ini yang berbeda. Ada nggak catatan itunya? Ada. Atau pokoknya ada barangnya langsung kasihin KPU semua? Ada, Ketua. Ini contoh misalnya di TPS 1, form C 8. Lalu di form D itu 0. Oke. Selisihnya 8. Nah yang kayak gitu ada di suratnya Iya. Bawaslu kepada KPU. Ini sudah di lampiran itu. Oh, lampirannya sudah ada matriknya ya? Iya, sudah. Hasil penyandingannya ya? Sudah ada. Ya. Misalkan di form D TPS 1 8. Di form D TPS 1 0. Kemudian di C-nya 8. Itu di dalam lampiran sudah ada ya? Iya, tapi kami meminta pada forum itu supaya penyandingan itu dilakukan oleh KPU karena Ya betul. Enggak betul. Kita. Maksud saya Bawaslu kan sudah menyiapkan itu gitu ya? Ya ada angka itu. Form C-nya segala macam Iya, ada ya? ada matrik. Iya, matrik. Oke. Terus gimana teman-teman KPU soal ini? Iya, jadi izin Ketua. Jadi saya masih ingat jelas ya. Jadi ini bunyi surat dari Bawaslu, satu lampiran berkas. Yang dimaksud berkas di situ adalah salinan C hasil yang. Jadi rincian yang disampaikan tadi atau dalam lampiran tidak menjadi bagian dari lampiran itu. Nah, yang kedua sekali lagi soal waktu. Nanti mungkin bisa juga kita putar rekamannya sebetulnya. Jadi karena awalnya sebetulnya ini tidak ada servernya karena sudah itu tanggal Bawaslu terima tanggal 4 sampai tanggal 10 dini hari. Jadi tanggal 10 tanggal jam 1.30 dini hari itu kita sebetulnya semua kabupaten itu sudah selesai. Iya.
hanya menunggu satu kabupaten Lombok Tengah yang sedang melaksanakan saran perbaikan juga dari teman-teman Bawaslu. Gitu. Nah, jadi, sehingga penetapan untuk perolehan suara itu sudah kita tetapkan untuk Kabupaten Lombok Barat. Jadi, ya demikian Ketua. Jadi baru muncullah saran perbaikan untuk itu. Izin Ketua. Jadi rekapnya itu masih nunggu Lombok Tengah. Yeah. Tapi yang Lombok Barat sudah disahkan. Sudah disahkan. Nah, surat perbaikan itu disampaikannya setelah pengesahan Lombok Barat. Yeah. Silakan. Iya, kalau pakai alur itu sebenarnya ya keliru juga alur itu. Kami sekali lagi pertama seluruh sarper kami itu sama saja, cuma yang ini tidak ditindaklanjuti. Bentuk modelnya sama semua, kami lampirkan termasuk, cuma yang ini yang tidak ditindaklanjuti. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau boleh tahu Mas, yang ditindaklanjuti itu cara menindaklanjutinya gimana teman-teman KPU? Menyandingkan C dengan D, yang akhirnya kemudian D kecamatan, kemudian ya KPU melahirkan angka baru yang ditetapkan di dalam D kabupaten. Nah, tetapi kalau terkait yang Nasdem Lombok Barat ini, sebetulnya KPU itu sedang menjalankan atau sedang menindaklanjuti saran perbaikan kami untuk keberatan dari saksi Gerindra, gitu ya. Saksi Gerindra. Tapi kami juga sudah permaklumkan bahwa masih ada satu lagi untuk Lombok Barat itu, banyaknya lebih dari 100 TPS kami sampaikan itu waktu, gitu ya. Dan ya kami sampaikan masih dalam forum pleno itu belum ada juga penetapan untuk Lombok Barat, gitu ya. Nah, karena Lombok Barat keberatan dari Gerindra tadi itu dilakukan penanganan sampai 2 hari, gitu ya, sampai 2 hari. Jadi belum ada penetapan apa-apa terhadap Lombok Barat. Itulah kemudian kami sampaikan bahwa masih ada satu lagi yang terkait dengan Lombok Barat, yaitu laporan dari Partai Nasdem yang waktu itu karena KPU itu langsung menangani saran perbaikan terkait dengan keberatan dari Gerindra. Itu. Lalu selanjutnya seluruh saran perbaikan kami formatnya sama seperti ini, dan yang menjadi saran perbaikan pastilah dia sudah basisnya adalah kecamatan, desa, dan TPS, termasuk perbedaan antara C hasil dengan D hasil. Lalu ada berapa selisihnya, kami minta kepada KPU melalui saran perbaikan untuk dilakukan pencermatan ulang. Dan itu sebetulnya yang kita lakukan, Ketua. Terima kasih. Baik, terima kasih ya. Nanti kita putuskan. Untuk yang kedua, yang DPR RI, yang P3 gimana? Baik, untuk DPR RI, jadi untuk DPR RI itu Bawaslu dalam satu rekomendasi mengajukan atau memberikan saran perbaikan untuk satu kelompok TPS di Kabupaten Lombok Tengah, sebagian TPS di Kabupaten Lombok Barat. Nah, yang untuk Kabupaten Lombok Tengah itu kita tindak lanjuti karena memang belum melakukan pengesahan untuk perolehan di Kabupaten Lombok Tengah. Sedangkan untuk di Kabupaten Lombok Barat itu sudah kita sahkan. Baru kemudian muncul saran perbaikan yang terkait dengan dari P3. Gitu. Sehingga waktu itu Bawaslu menyarankan terkait dengan, karena sudah dilakukan pengesahan untuk DPR RI P3 di Kabupaten Lombok Barat, ya sudah dicantumkan saja pada sebagai kejadian khusus. Saran dari Bawaslu. Saran perbaikannya apa, teman-teman KPU? Melakukan penyandingan.
Penyandingan pencermatan kayak gitu tadi itu ya. Pencermatan sama. Itu di berapa tempat? Berapa TPS, desa, kelurahan, dan kecamatan? Kalau di dua kabupaten, Ya? dua kabupaten. Di Lombok Barat dan Lombok Tengah. Lombok Tengah. Oke, Lombok Barat ada berapa? Lombok Barat itu ada 32 TPS. Di Lombok Tengah itu ada 45 TPS. Oke. Untuk ini yang disoal hanya satu partai saja ya? Satu partai. Tidak mempengaruhi partai yang lain ya? Internal. Baik, begini. Yang pertama pada prinsipnya Bapak Ibu sekalian, sebagaimana sudah di forum-forum sebelumnya, apapun hasil yang sudah dikerjakan oleh teman-teman harus kita anggap sah. Jadi kita hitung sampai kita sahkan, dan setelah itu nanti ini kan jadi catatan kejadian khusus ya. Nah, untuk yang DPRD provinsi, nanti kita minta KPU provinsi bersama-sama dengan Bawaslu provinsi, nanti difasilitasi di KPU di sini, dicek, ditelusuri berapa TPS tadi itu di 4 kecamatan. Demikian juga untuk yang pemilu DPR RI, ditelusuri di sini dalam waktu yang secepatnya. Kalau memang kemudian ada perubahan untuk DPRD provinsi, ya nanti kita minta KPU provinsi melakukan perubahan di forum ini, ya disahkan kan, saksinya kan ini kan sudah hadir semua, kita sahkan di sini. Nanti teman-teman KPU kesekjenan memfasilitasi formulir untuk formatnya DPRD, ya Mbak Melki ya, nanti disiapkan formulir untuk form di provinsi untuk DPRD provinsi, dan juga dilakukan perubahan SK KPU provinsi tentang perolehan suara DPRD provinsi, kan ada SK-nya. Ya kita fasilitasi, tapi harus segera dilakukan sesegera mungkin, karena apa? Itu nanti akan jadi bahan bagi KPU pusat untuk menetapkan hasil pemilu secara nasional. Demikian juga yang pemilu DPR, itu tadi juga dilakukan pencermatan. Mas Herwin sebagaimana yang sudah ya, ini kan menjadi bagian dari pengawasannya Bawaslu. Nanti yang memimpin atau memimpin pencermatan Bawaslu dan bersama-sama dengan KPU, nanti hasilnya seperti apa nanti dibuka lagi pleno khusus membahas misalkan NTB ya. Apakah itu untuk yang DPRD provinsi maupun kabupaten kota maupun DPR RI. Saya kira begitu ya. Begitu ya teman-teman ya. Ini dilanjutkan dulu, dibacakan, dan dua hal tadi ya, catatan perbaikan atau rekomendasi ataupun putusan ya Bawaslu NTB, Bawaslu Provinsi NTB tentang, kalau yang putusan itu khusus untuk DPRD provinsi ya Mas ya. Kalau yang DPR RI apa bentuknya? Saran perbaikan. Nah, dua-duanya nanti dikerjakan bersama-sama, dipimpin oleh Bawaslu Pusat sebagai fungsi pengawasan di rekap nasional ini. Tentu saja harus melibatkan teman Bawaslu, KPU, dan juga saksi nanti yang berkaitan dengan hal ini. Terima kasih KPU RI dan KPU dan Bawaslu NTB ya. Bila mana nih ada di luar 32 TPS tersebut ya, di kabupaten yang sama, apa masih bisa disertakan dalam administrasi cepat sebagaimana dimaksud oleh KPU RI tadi, Pak? Mohon izin Ketua, jadi sebagaimana yang dialami oleh Partai Nasdem yang tadi juga disampaikan oleh Bawaslu NTB, sama halnya dengan tadi yang disampaikan oleh Bawaslu NTB, sebenarnya Bawaslu NTB juga sudah mengeluarkan surat yang juga tadi sudah dikutip oleh Ketua KPU NTB, adanya saran perbaikan untuk ditindaklanjuti di Lombok Tengah dan Lombok Barat untuk selisih suara di Partai Persatuan Pembangunan, di caleg-caleg Partai Persatuan Pembangunan. Dan di surat itu dikirim atau tertanggalnya 8 Maret. Jadi 8 Maret
Bawaslu sudah menyampaikan surat ke KPU NTB supaya ada perbaikan. Tadi yang dibacakan oleh Ketua KPU NTB adalah catatan khusus, kejadian khusus tertanggal 10 Maret yang menyatakan bahwa yang diperbaiki adalah Lombok Tengah tapi tidak Lombok Barat. Padahal surat Bawaslu itu sudah tanggal 8 Maret tertanggal di sini untuk diminta perbaikan. Namun pada saat pleno tanggal 10 Maret dinyatakan bahwa yang sudah diperbaiki hanya Lombok Tengah tapi tidak Lombok Barat. Kami mengapresiasi bahwa KPU Lombok Tengah melakukan perbaikan berdasarkan rekomendasi Bawaslu ini, tetapi kami minta juga KPU Lombok Barat karena belum sempat ada perbaikan walaupun sudah diminta oleh Bawaslu pada tanggal 8 Maret, namun sampai di pleno KPU NTB tanggal 10 Maret itu juga belum diperbaiki. Nah, kami memiliki data yang dibutuhkan untuk sebenarnya perbaikan dari selisih juga dengan lampiran C hasil yang juga kami sampaikan ke Bawaslu sehingga Bawaslu kemudian juga meminta itu kepada KPU NTB. Jadi saya meminta di forum ini apakah akan diperbaiki oleh KPU Lombok Barat atau kami akan mengajukan peradilan cepat di Bawaslu supaya jangan sampai yang ini juga tidak diperbaiki gitu yang Lombok Barat. Dahlia cukup ya? Ya. Jadi pada intinya yang kita diskusikan di bagian awal antara KPU dengan Bawaslu di forum ini kan menjalankan fungsi atau tugas pengawasan. Nah dalam pengawasan ini laporan-laporan seperti ini nanti katakanlah diakomodir oleh Bawaslu dan kemudian akan ditelusuri dengan istilahnya tadi menyandingkan atau pencermatan lah itu. Nah oleh karena itu yang akan dicermati tentu yang masih mengganjal ya. Misalkan seperti tadi rekomendasi atau catatannya Bawaslu adalah Lombok Barat dan Lombok Tengah. Yang sudah ditelusuri disandingkan Lombok Tengah, yang belum Lombok Barat. Jadi tinggal Lombok Barat saja untuk yang P3 misalkan. Kalau yang untuk Nasdem tadi DPRD provinsi itu di Lombok Barat saja 4 kecamatan. Saya kira begitu. Nah kalau memang ada data dukungnya silahkan disampaikan pada Bawaslu untuk fungsi pengawasan dan nanti akan dijadikan bahan untuk penyandingan tadi. Tapi saya kira kalau betul yang disampaikan Ketua Bawaslu tadi, ada lampirannya, suratnya, atau putusannya, itu kan lebih memudahkan sebetulnya, karena barangnya sudah ada. Gitu. Saya kira begitu ya. Oke, lanjut Mas.